there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Share lagi kegiatan aku di sore hari. Jadi ini tuh aku tag video sekitar jam 3 sore dan aku baru sempet gitu ya beresin semua mainannya Via yang tersebar-sebar karena Via tuh lagi tidur di jam 3 sore. Nah makanya aku tuh baru sempet beresin semua mainannya. Kalau dia nggak tidur, dia bangun gitu, mainannya tersebar-sebar kayak gini, diberesin tuh nggak boleh ya. Pernah sih ya aku tuh beresin di saat dia tuh masih main, kan katanya tuh nggak boleh diberesin, masih dipakai buat main gitu. Nah aku beresin, udah selesai beresin, aku masukin di kantong itu tumpahin lagi gitu ya, disebar-sebar lagi. Makanya kalau aku lagi beresin semua mainannya kayak gini, aku emang nunggu anak aku tuh tidur dulu. Nah yang itu 2 kantong yang dulu itu tak pakai buat baju kering ya, buat angkatin jemuran. Nah jemuran yang udah kering kan dulu tak pakai buat naruh baju yang udah kering gitu. Sekarang ini tuh tak pakai buat naruh mainan aja, mainannya Via. Ini tuh muat gitu ya 2 kantong ya, walaupun mainannya tuh cuman kayak gini aja. Kebanyakan sih bola-bola kayak gitu, sama boneka juga, ada tas juga, cuman udah dipotel-potelin kayak gitu. Kalau mainan itu memang nggak pernah awet, jadi punya mainan apapun tuh selalu pecah, selalu dibanting, terus kayak Barbie kayak gitu tuh entah itu kepalanya yang tersebar di mana, tangannya juga udah dipotel-potel, pokoknya nggak awet sih ya kalau anak kecil punya mainan. Kalau temen-temen bunda-bunda ngerasa kayak gitu nggak sih, kalau punya anak kecil di rumah tuh mainannya kok nggak pernah awet? Kalau di tempatku, karena anak aku tuh suka motel-motelin mainan, terus kadang juga dibanting ya, kayak gitulah pokoknya. Nah ini aku beresin aja semuanya karena ini bener-bener tersebar, tercecer banyak banget. Kalau dulu itu mainannya Via tuh aku taruh di rak yang di TV ya, karena bahaya menurut aku, karena Via itu bisa narik rak yang warna kuning itu yang di TV. Nah takutnya TV-nya tuh goyang terus jatuh gitu ya, kan bahaya. Nah makanya mainannya tuh sekarang aku taruh di kantong yang ini aja, yang 2 kantong. Nah ini mainannya aku taruh di samping kanan kiri meja TV ya, sambil ditaruh mainan ini sambil bisa juga gitu ya dipakai buat hiasan, jadi rumah aku tuh nggak polos-polos banget. Nah ini untuk kertas-kertas yang tadi disobek-sobek Via yang ada di bawah meja, ini juga aku beresin. Sebenarnya itu pengen aku buang, cuman nanti kalau aku buang tuh pasti ditanyain ya kertas-kertasnya tuh di mana gitu. Nah kardusnya itu tadi dipakai buat mainan Via, itu kardus yang kemarin tuh bekas belanja bulanan, karena biasa aku tuh suka request ya kalau lagi butuh kardus, aku tuh biasa request sama mbaknya itu pakai kardus aja, karena biasa ditawarin pakai kantong plastik apa pakai kardus kayak gitu. Nah berhubung aku tuh butuh kardus ya aku pakai kardus. Nah kemarin tuh sempet ya aku tuh punya rencana itu kardus tuh mau tak pakai buat storage gitu, mau aku buat lagi, terus mau aku kasih sampul gitu ya warna kuning, cuman akunya belum sempet dari kemarin. Nah makanya itu kardusnya tuh malah dipakai mainan Via. Nah itu kardus juga udah lecek dan udah sobek-sobek kayak gitu. Nah lanjut ya, ini aku mau nyapu, ini aku nyapu yang di area teras rumah. Masya Allah ini tuh cuacanya panas banget dan ini juga debunya banyak banget. Jadi ini tuh sebenarnya kalau aslinya itu debunya banyak banget, kalau di video tuh nggak kelihatan ya, kayak nggak ada debu, tapi Masya Allah ini debunya banyak banget. Karena di Jogja di sini tuh
nggak pernah hujan, jadi cuacanya tuh panas banget, cuman mendung-mendung aja tapi nggak pernah hujan nih. Nah ini jadi debunya tuh yang di bagian teras rumah itu banyak banget, karena yang di halaman rumah itu kan konblok ya, itu kan banyak banget tanah ya, tanahnya tuh kering, jadi kalau ada angin itu pasti si tanah debunya tuh ke teras, jadi dia tuh berterbangan di teras. Kalau di dalam rumah sih aman ya, nggak begitu kotor-kotor banget, cuman kalau di teras tuh masya Allah banget, pokoknya super duper kotor banget. Nah ini aku lanjut juga, tadi udah nyapu teras, yang di kamar tidur itu juga udah aku sapu, cuman nggak aku videoin, karena kalau aku videoin semua ruangan di sudut sisi ruangan di rumah aku videoin semuanya itu nanti bakalan lama ya durasinya. Ini aja durasinya udah hampir 18 menitan, ini udah lama banget menurut aku ya, durasi udah panjang gitu. Ya semoga teman-teman nggak bosen ya dengan video aku yang hampir setiap hari itu isinya tuh hampir sama ya, karena memang rutinitas ibu rumah tangga tuh ya seperti ini, setiap hari tuh ya sama. Iya sama, pokoknya rutinitas memasak, beberes, nyapu, ngepel kayak gitu. Semoga dengan melihat video aku teman-teman bisa termotivasi, tergerak hatinya, terhibur untuk segera gitu ya membereskan yang ada di rumahnya masing-masing untuk nyapu, jadi rumahnya tuh kelihatan bersih. Pokoknya dengan melihat video aku itu diambil positifnya aja, dibuang yang negatifnya. Oke, yang di ruang tamu ini udah selesai, tinggal nanti tuh aku benerin lagi aja si kursinya, aku tata kembali aja ke tempatnya gitu. Karena ini kan kursi rotan sintetis ya di rumah aku pakainya ini. Jadi ini tuh gampang banget digeser karena emang nggak berat gitu. Dan kemarin tuh sempet ya ada yang tanya, Bun kalau kursi rotan kayak gitu awet nggak sih? Kalau menurutku ini awet-awet aja ya teman-teman, karena ini kan juga jarang didudukin ya, mungkin hanya aku sama suami aja yang sering duduk, kan juga jarang ada tamu juga, jadi menurut aku awet. Kalau yang di ruang tamu itu kursinya tuh aku beli awal-awal renov bulan Januari gitu, sampai sekarang bulan September ya udah 9 bulan tuh awet ya. Jadi masih utuh gitu ya, nggak patah atau nggak gimana-gimana tuh enggak. Kalau yang di ruang tengah yang tak pakai buat makan yang sebelah aku itu belinya tuh lebih dulu, jadi itu emang nggak ada satu setnya, itu emang cuman alas aja nggak ada bantalnya, itu juga awet karena itu udah 2 tahunan aku beli, tapi masya Allah itu awet banget, jadi menurut aku walaupun harganya murah awet. Nah ini aku lanjut aja nyapu yang di bagian ruang tengah ya, di sini tuh ruang yang tak pakai buat makan sambil sembari makan, sembari ini ya, bisa dipakai juga buat nonton TV, cuman aku tuh kalau makan itu seringnya malah sambil nonton TV, karena kalau makan di meja makan ini tuh malah jarang ya sebenarnya, karena memang kalau makan tuh seringnya ya sambil nonton TV gitu. Cuman ini tuh sebenarnya meja kursi yang dulu tuh tak taruh di teras, karena berhubung di sini tuh ada ruangan gitu yang mau ditaruh apa gitu bingung. Nah makanya kursinya tuh aku taruh di ruang yang tengah aja, yang deket laundry room, karena biasa kalau nyuci itu kadang aku juga suka duduk di situ. Jadi akunya tuh nggak bolak-baliknya tuh jauh gitu ya, karena kan mesin cuci aku kan mesin cuci manual, jadi kan harus nungguin air penuh nguras gitu, jadi harus bolak-balik. Nah biasanya kadang kalau aku lagi nggak beraktivitas di dapur, kadang ya aku duduk di situ. Kalau dulu sih kursinya aku taruh di deket kulkas ya, di depan kamar mandi. Cuman kemarin tuh ada yang komen gitu ya sebelum aku pindah, kenapa kok kursinya tuh di depan kamar mandi persis, kenapa nggak dipindah di dekat laundry room aja gitu. Nah makanya aku pindah aja ya, bener juga ada yang komen seperti itu, karena memang kalau aku taruh di deket kulkas itu memang sempit banget ya, di sini kan sempit, jadi malah agak longgaran gitu kalau kursinya tuh aku taruh di depan kamar tidur yang kedua. Nah ini aku nyapu udah sampai yang di dapur ya. Nah rencana hari ini selain aku bersih-bersih rumah, cleaning motivation, aku juga mau pindahin lagi semua barang yang ada di dapur aku, kecuali kompor sama rak tirisan itu. Nah karena si air aku tuh mati lagi ya, jadi mau dibenerin gitu. Nah takutnya nanti granitnya tuh dibongkar lagi, jadi ini mau aku pindahin aja semuanya, karena kalau bakalan si granit itu yang di bawah Magicom itu kan sebenarnya granitnya itu di semen putih ya, biar kelihatan rapi gitu. Nah itu kan ada natnya itu kan nggak ketutup semen semua, nah itu tuh mau dibongkar kalau misalkan nanti
sanyo pompa airnya tuh bermasalah lagi, karena tadi pagi itu air di rumah aku tuh mati ya, kerannya tuh tiba-tiba mati dan gak ada air sama sekali. Nah ini posisinya tuh seharian aku juga gak ada air, jadi aku tuh minta air ke sebelah aku gitu, aku ngalirin selang. Nah ini tuh baru mau dibenerin suami aku, jadi pas pagi hari suami berangkat itu aku kan baru mau nyuci piring. Nah kebetulan itu tiba-tiba kerannya mati, jadinya sampai seharian sampai sore itu aku baru bisa gitu ya nunggu suami pulang terus dibenerin. Jadi ini tuh nanti mau dibenerin, jadi aku pindah dulu aja karena takutnya nanti dibongkar gitu loh teman-teman yang di meja dapur, jadi nanti bakalan berdebu banget ya kalau si meja dapur aku dibongkar lagi, dipretelin gitu. Nah ini makanya semua barang yang ada di dapur termasuk storek kayak gitu aku pindahin aja, takutnya kotor ya, karena pengalaman yang belum lama kemarin 10 hari yang lalu itu juga keran aku tuh mati karena sanyo itu terlalu ke atas ya, kurang ke bawah, sama pralonnya itu juga nggak nyandak ke air yang bagian dalam, jadi kurang panjang. Nah makanya sanyo pompa airnya itu dikebawahin 4 meter sama beli pralon lagi. Nah ini makanya ini kok bermasalah lagi, air kerannya nggak nyala gitu ya, jadi nanti tuh mau dicek, makanya ini aku pindahin aja semuanya, termasuk rak-rak bumbu ini aku pindahin aja semuanya. Ini sebenarnya debunya banyak banget ya, Masya Allah banget, jadi ini aku sekalian mindahin, sekalian aku tuh bersih-bersih perintilan dapur aja. Ini sebenarnya harusnya tuh dicuci ya, dicuci pakai spons gitu biar bersih, cuman aku lagi mager banget ya, nggak ada air juga, stok di rumah air aku tuh tinggal menipis banget, jadi ini aku semprot aja pakai celing dan ini aku lap-lap aja. Biasanya memang setiap seminggu atau 2 minggu kalau udah buluk banget itu emang aku cuci dan aku pasang lagi, karena ini tuh raknya mudah banget untuk dibongkar dan dipasang karena tinggal ditancap-tancapin aja. Nah ini udah selesai ya, aku ngalap-ngalap si rak bumbu aku, itu aku taruh lagi aja. Yang bagian atas itu aku taruh minyak, wadah minyak sama saringan minyak. Yang stainless itu wadah saringan minyak, sama ini bumbu-bumbu ya, ada ketumbar, kemiri, kunyit, garam, masako, dan lain sebagainya. Itu aku taruh di situ aja. Cuman kalau untuk wadah bumbu aku tuh emang nggak ada tulisannya ya, karena dulu tuh aku beli tuh emang nggak pakai tulisan, karena kalau pakai tulisan tuh harganya lebih mahalan dikit, jadi aku lebih nggak pakai tulisan aja nggak apa-apa, karena lebih ngirit juga. Nah ini aku tata kembali biar rapi, karena habis ini semua barangnya tuh aku pindah di ruang tidur yang kedua, jadi tak taruh di situ semua, jadi aku bawa ke situ semua. Nanti kalau udah selesai benerin si pompa air sanyo itu baru aku taruh lagi. Nah ini kebetulan aku juga mau nyuci si gorden kolong dapur, aku tuh nggak ada gantinya, baru punya satu ini aja, jadi ini aku copot aja, jadi ini cuci kering pakai gitu, karena memang aku nggak ada gantinya. Aku belum ada kepikiran beli lagi gitu, karena motif kuning itu lebih susah ya nyarinya daripada motif dan warna yang lain. Kalau warna yang lain mungkin gampang ya, kayak pink, biru, cuman kalau kuning tuh agak susah, apalagi kuning yang nggak polos. Mungkin kalau polos tuh gampang ya nyarinya, cuman kalau polos tuh aku kurang begitu suka, makanya aku belum ada kepikiran untuk beli pengganti si korden kolong dapur. Nah ini untuk air yang ada di ceret ini aku tuangkan aja ke dalam teko, karena itu masih ada gitu ya yang sisaan tadi pagi belum aku taruh di teko, karena tekonya tuh penuh. Nah kalau penuh biasanya memang itu aku diemin aja di ceretnya gitu. Nah ini semua aku pindahin aja, termasuk yang di kolong dapur, cuman kalau rak yang gelas itu nggak aku pindah, nggak apa-apa di situ aja. Nah sekarang ini aku lanjut juga mau bersihin tempat itu loh, yang ambalan yang di atas itu, Masya Allah itu banyak banget tai tikus ya, tikusnya tuh sering lari-lari melompat-melompat di situ, jadi kalau dilihat kayak gini tuh nggak kelihatan, cuman ini emang aku lagi mager juga mindah tripod ya, jadi posisinya kayak gini aja nggak apa-apa. Itu sebenarnya di atas ambalan itu banyak banget debu dan tai tikus, jadi ini aku lap-lap aja sambil aku semprot pakai celing. Jadi untuk tadi tuh aku taruh kayak gula, terus ada tepung panir, ada saus kecap, terus ada
Pokoknya botol-botol kayak gitu aku taruh di bawah aja, karena ini memang baru aku lap-lap. Sebenarnya biasanya tuh aku ngelap seminggu sekali, cuman ini berhubung semua muanya tuh mau aku pindahin ya, jadi aku sekalian aja bebersih sambil aku lap-lap gitu. Biasanya emang mager banget sih ya ngelap yang di ambalan itu, nggak tahu kenapa memang mager banget. Kalau yang di meja dapur sih nggak mager ya, karena tiap kali ada cipratan minyak, cipratan air itu selalu aku lap. Cuman kalau di ambalan tuh kayak mager banget mau mindahin semua muanya. Nah, ini aku sekalian aja mau bersihin yang di meja dapur juga. Nah, ini udah hampir habis ya perintilan dapur aku yang di meja dapur tuh kayak gini. Nah, ini untuk teko sama raknya tadi tuh rencana nggak aku mau pindah ya, tetap stay di situ aja. Cuman takutnya nanti kalau meja dapur dibongkar tuh bakalan berdebu ya karena dibretelin. Jadi ini aku pindah aja sekalian semuanya. Itu aku taruh di atas kulkas aja untuk teko sama wadah susunya Via tuh. Wadah susu Via tuh aku taruh di food container aja karena mau biar muat banyak gitu, karena kemarin tuh aku taruh di wadah yang kecil gitu ya, malah capek ngerefill terus, jadi aku taruh yang di wadah yang agak besaran aja. Biasanya ngerefillnya cuma 2 kali tuh habis yang susu 850 gram. Nah, ini aku lap-lap aja yang di meja dapur sambil aku naik ya di meja dapur, karena yang di dinding ini tuh jarang banget ya aku lap-lap karena kan nggak pernah kena cipratan minyak ya, jauh dari kompor. Jadi aku biasanya emang jarang sih ngelap-ngelap yang di bagian dinding. Cuman ini berhubung aku lagi mager dan semangat, jadi aku lap-lap aja karena ini lumayan lumayan banyak debunya gitu ya. Nah, kalau motif ya di dinding dapur ini emang aku samain aja sama lantai ya. Jadi ini tuh pakai granit. Dulu tuh nggak kepikiran gitu ya, padahal tuh banyak banget motif-motif untuk yang di dinding dapur gitu ya. Ada motif bata atau motif konblok gitu ya. Padahal bagus-bagus. Dulu nggak kepikiran. Aku tuh malah belinya tuh sama dan udah kebacut terlanjur gitu ya dipasang. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Nah, ini aku lanjut aja untuk bersihin, semua aku bersihin, ini biar bersih gitu ya, padahal nanti ya kotor lagi kalau si meja dapurnya tuh dibongkar bakalan kotor, bakalan berdebu lagi. Cuman ini aku bersihin dulu aja nggak apa-apa, nanti bersihin lagi. Aku lap-lap, aku semprot pakai celing. Nah, itu kabelnya, itu kabel yang di dinding dapur itu adalah kabel yang menghubungkan ke sumur ya. Jadi meja dapur aku tuh bawahnya sumur, makanya itu ditutup sama ini ya, granit. Cuman granitnya itu bisa dibongkar pasang karena di situ dikasih kayak besi gitu. Nah, ini lanjut barang-barang aku tuh aku pindah di ruang tidur yang kedua ya, jadi berantakan aja kayak gini nggak apa-apa karena di situ emang nggak dipakai buat tidur, jadi masih random, ditaruh random dan dipakai buat gudang. Nah, ini lanjut aku mau nyuci dulu ya piring, ada 2 piring aku cuci aja pakai air secukupnya. Itu masih ada sisaan air yang ada di ember hijau, jadi aku taruh di situ airnya itu tinggal sekuprit banget, jadi aku harus hemat-hemat air. Nah, untuk videonya ini udah mau berakhir, jadi aku akhirin aja. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku sampai di detik terakhir ini. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya dan terus dukung channel aku agar terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum, bye.